Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvani Ayuwatani Yusuf ingin menjelaskan materi kimia analisis tentang titrasi asam basa. Sebelum itu kita ketahui dulu apa itu titrasi. Titrasi merupakan suatu proses penentuan banyaknya suatu larutan dengan konsentrasi yang diketahui dan diperlukan untuk bereaksi secara lengkap dengan sejumlah contoh tertentu yang akan dianalisis atau sebelum diketahui konsentrasinya. Prosedur analisis yang melibatkan titrasi dengan larutan-larutan yang konsentrasinya diketahui disebut analisis volumetri. Titrasi dibedakan berdasarkan jenis reaksi yang terlibat di dalam proses titrasi, yaitu prinsip dasar dari metode titrasi ini adalah reaksi penetralan yang terdiri dari H+ tambah OH- direaksi menjadi H2O, yang dimana terdiri dari H+ yaitu asam dan OH- adalah basa dan menjadi H2O yaitu netral. Reaksi yang terbentuk dari titrasi asam basa ini ada 4 macam. Yang pertama, reaksi penetralan. Reaksi penetralan adalah reaksi yang dapat dihasilkan apabila terjadi reaksi antara asam dengan basa. Jika seandainya larutan asam dan basa dicampur, maka ion H+ dari asam dan ion OH- dari basa akan bergabung dan membentuk molekul air atau H2O. Sedangkan anion dari asam dan kation dari basa akan berikatan membentuk senyawa garam. Hasil reaksi antara asam dengan basa membentuk air H2O yang bersifat netral. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai reaksi penetralan. Contohnya, HCl tambah NaOH direaksi menjadi NaCl tambah H2O. H2SO4 tambah 2NH4OH direaksi menjadi NH4 2SO4 tambah 2H2O. Untuk contoh yang terakhir, 2CH3COOH tambah BaOH2 direaksi menjadi CH3COO2Ba tambah 2H2O. Jika larutan asam bisa dicampur, maka ada 3 kemungkinan sifat garam yang terbentuk, yaitu yang pertama, asam kuat tambah basa kuat menjadi garam yang bersifat netral. Yang kedua, asam kuat tambah basa lemah menjadi garam yang bersifat asam. Untuk reaksi yang terbentuk kedua, ada reaksi pembentukan gas. Di sini reaksi pembentukan gas terdiri dari dua macam, yaitu reaksi pembentukan gas hidrogen dan reaksi pembentukan gas karbon dioksida. Reaksi pembentukan gas hidrogen itu mereaksikan magnesium dengan asam klorida encer. Ternyata magnesium larut disertai terbentuknya gelembung-gelembung gas. Gas itu tidak berwarna, tidak berbau, ringan, dan mudah meletup. Sifat-sifat ini menunjukkan bahwa gas tersebut adalah gas hidrogen. Jika larutan diuapkan ternyata meninggalkan kristal berwarna putih, yaitu magnesium klorida atau MgCl2-. Jadi dapat diketahui bahwa reaksi magnesium dengan asam klorida menghasilkan MgCl2- dan H2-, yaitu persamaan reaksinya adalah Mg tambah HCl direaksi menjadi MgCl2 tambah H2-. Untuk reaksi pembentukan gas karbon dioksida dapat dihasilkan dari reaksi antara garam-garam karbonat dengan asam dengan reaksi sebagai berikut. CaCO3 tambah 2HCl direaksi menjadi CaCl2 tambah H2O tambah CO2. Untuk reaksi yang terbentuk ketiga ada reaksi pengendapan. Di reaksi ini suatu jenis reaksi yang dapat berlangsung dalam cairan, misalnya air. Endapan yaitu zat padat yang tidak larut dalam cairan tersebut. Untuk mengetahui apakah suatu reaksi menghasilkan endapan atau tidak, kita harus mengetahui kelarutan zat yang akan terjadi. Berikut ini merupakan zat-zat yang sukar larut dan mudah larut. Hampir semua jenis asam larut kecuali H2S dan H2SiO3-. Sebagian besar basa sukar larut kecuali basa golongan 1A yaitu NaOH, KOH, LiOH, RbOH, dan CSOH. Garam nitrat, asetat, klorat, dan perklorat mudah larut. Garam klorida, bromida, dan iodida mudah larut, kecuali AgCl, AgBr, PbR2-, HgBr2, AgL, PbL2-, Hg2L2, dan Hgl2-.
Garam fluorida mudah larut kecuali MgF2, CaF2, SrF2, dan BaF2. Untuk golongan sulfida sukar larut kecuali sulfida golongan 1A, sulfida golongan 2A, dan NH42S. Contohnya reaksi pengendapan yaitu NaL tambah PbNO32 reaksi menjadi PbL2 tambah 2NaNO3. Reaksi antara larutan timbal 2 nitrat PbNO32 dengan larutan natrium iodida atau NaL membentuk endapan timbal 2 iodida PbL2. Untuk reaksi yang terbentuk terakhir ada reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, reaksi antara oksida basa dengan asam. Yang kedua, reaksi antara oksida asam dengan basa. Yang ketiga, reaksi logam dengan basa. Yang keempat, reaksi antara dua jenis garam. Dan yang kelima ada suatu larutan garam dengan basa. Reaksi oksidasi. Reaksi antara oksidasi basa dengan asam. Oksidasi basa adalah oksida logam yang dengan air membentuk basa dengan asam, membentuk garam dan air. Oksida logam yang larut dalam air akan membentuk basa, tetapi hanya oksida dari logam golongan alkali dan alkali tanah atau kecuali oksida dari berilium tidak larut dalam air. Oksida basa tambah asam menghasilkan garam tambah air. Contohnya, kalsium oksida larut dalam air membentuk kalsium hidroksida, yaitu CaO tambah H2O menghasilkan CaOH2. Reaksi antara oksida asam dengan basa. Oksida asam adalah oksida unsur non-logam yang dengan air membentuk asam dan basa. Oksida basa tambah asam. Contoh, kalsium oksida larut dalam air membentuk kalsium hidroksida. CaO tambah H2O menghasilkan CaOH2. Berikutnya reaksi antara oksida asam dengan basa. Oksida asam adalah oksida unsur non-logam yang dalam air membentuk asam dan basa. Contohnya, oksida basa tambah asam menghasilkan garam tambah air. Contohnya, CO2 tambah CaOH2 menghasilkan CaCO3 tambah H2O. Persamaan ion lengkap. CO2 tambah CaOH2 menghasilkan CaCO3 tambah H2O. Persamaan ion lengkap. CO2 tambah Ca2+ tambah 2OH- menghasilkan CaCO3 tambah H2O. Beberapa oksida dalam asam dengan pasangan asam yang sesuai diberikan pada tabel di samping. Reaksi logam dengan asam. Hampir semua logam larut dalam asam kuat atau HCl atau H2SO4 membentuk garam dan gas hidrogen. Logam yang tidak larut dalam asam kuat encer yaitu Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Reaksi logam dengan asam merupakan reaksi redoks. Logam yang lebih reaktif dapat mendesak logam yang kurang reaktif dari larutannya. Urutan kereaktifan dari beberapa logam adalah sebagai berikut: Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Contohnya, reaksi logam seng dengan larutan tembaga 2 atau sulfat, Zn akan teroksidasi menjadi Zn2+ yang selanjutnya bergabung dengan ion SO4 2- membentuk larutan ZnSO4, sedangkan ion Cu2+ tereduksi menjadi logam Cu. Persamaan reaksinya Zn tambah CuSO4 menghasilkan ZnSO4 tambah Cu. Dan kedua, CuSO4 dan ZnSO4 tergolong elektrolit kuat. Persamaan ion terlengkap Zn tambah Cu2+ tambah SO4 2- menghasilkan Zn2+ tambah SO4 2- menghasilkan Zn2+ tambah SO4 2- tambah Cu. Persamaan ion bersih Zn tambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ tambah Cu. Sekarang perhitungan asam basa. Soal dari perhitungan asam basa yaitu hitunglah pH dan pOH dari 10 liter larutan H2SO4 0,02 ml. Jawabannya
H2SO4 menghasilkan plus tambah SO4 0,02 M, 0,04 M, dan 0,02 M. pH sama dengan min log 11. pH sama dengan log 0,04. pH sama dengan 2 kurang log 4 kurang 1,39. pOH sama dengan 14 pH. pOH sama dengan 14 kurang 1,39 kurang 12,61. Itulah presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.